Bismillah, semoga sudah normal nih mesinnya. Selamat datang di video part ketiga perjalanan bersama bus ALS 388 dan saat ini kita sedang terjebak macet di dekat terminal Kili Ranjau, ini di Kecamatan Sijunjung, Sumatera Barat. Ini kita sudah 21 jam perjalanan dari Medan. Ini di sini tuh terakhir aku lewat sini waktu naik bus Siliwangi Antarnusa ya. Kita kena macet juga waktu itu pas aku trip dari Padang ke Bengkulu. By the way, di sini airnya bersih banget teman-teman. Ini lihat airnya mengalir di pinggir jalan. Ini bersih banget. Ini kayaknya langsung dari mata air ya. Tuh, lihat ya. Wah, ini bersih banget. Rasanya pengen mandi nih kalau lihat air sebersih ini. Karena aku belum mandi dari kemarin berangkat. Dan kalau kita lihat ke atas masih ada kabutnya dong. Wih, seger banget di sini. Juga di sini sambil macet-macetan nih ada driver truk yang nyuci truknya. Setelah macet-macetan tadi ya, kurang lebih 15 menitan, ini kita sudah mulai bergerak kembali. Dan ini kita di pertigaan, kalau ke kanan itu ke arah Padang, Solok. Kalau ke kiri kita ke arah lintas tengah Sarolangun, Darmasraya, dan terus sampai ke Lubuk Linggau nanti ya, kita jalur lewat sana. Ini di sebelah kanan adalah terminal Kili Ranjau. Nah, ternyata macetnya nggak cuma dari jalur kita aja, tapi jalur dari arah Padang, Solok juga macet juga tuh. Oh, jadi tadi itu kita gantian sama dua arah, dari arah kiri sama dari arah kanan. Jadi luar biasa sekali ini macetnya nih. Ini dia tempat yang waktu itu kita macet-macetan pakai bus Siliwangi Antarnusa. Kalau teman-teman udah nonton videonya, pasti masih familiar deh dengan tempat ini. Dan ini ternyata dia jalannya itu yang diperbaiki masih belum full ya. Ini di bagian tengahnya kita masih bisa dilewati. Kalau di sebelah kanan itu belum bisa dilewati. Mungkin cor-corannya itu masih basah ya. Jadi aku nggak ngerti ya berapa lama untuk cor-corannya itu siap untuk dilewati. Ya ini udah di giliran jauh Pak De. Udah di giliran jauh. Ya udah, ikutlah, tunggulah. Giliran jauh. Wah, asli ini buka tutup jalannya panjang banget sih teman-teman. Ini nih yang bikin macetnya tuh luar biasa sekali karena ini perbaikannya panjang banget. Nah, ini dia akhirnya kita sampai di ujung buka tutup jalannya. Nah, ini kita lihat ya berapa banyak kendaraan yang antri dari arah lawan. Tuh sampai ada yang nunggu di sebelah kanan tuh, truk sawit. Itu biasanya dia yang ngebuka jalur tuh, terus sampai ujung dia ambil kanan. Nah, ini dia ya. Truk semua ini ya. Kalau jam segini yang lewat mobil pribadi jarang sekali nih jam segini. Kita melewati rumah makannya yang tempat biasa ALS berhenti. Ini adalah rumah makan pondok kita. Tapi kali ini nggak berhenti di sini teman-teman. Padahal biasanya ALS 388 tuh berhenti di sini. Tuh ada dua bus ALS. Nah, ini kita lanjut, tidak berhenti di sana. Nggak tahu ya ini berhentinya di mana. Karena kita tuh kecepatan 2 jam lebih teman-teman. Jadi ini makannya dimundurin lokasinya. Sekarang kita berada di Gunung Medan. Ini buat teman-teman yang sering naik bus Sumatera Barat atau sering nonton videoku naik bus ke Sumatera Barat. Ini merupakan rumah makan tempat biasa bus-bus Sumatera Barat berhenti. Ini adalah rumah makan Umega di Gunung Medan. Aduh, aku kangen juga ya makan di situ ya. Apa next kita naik bus Sumatera Barat lagi? Tapi naik bus apa ya? Enggak kali. Makar kali. Solo.
Wah, ini di jalan lintas tengah Sumatera itu lagi banyak sekali perbaikan jalan ya teman-teman. Karena ya sekarang sudah mendekati Natal Tahun Baru, jadi nanti ya liburan yang pastinya akan banyak sekali kendaraan yang lewat sini. Makanya ini banyak perbaikan jalan. Apalagi ini ya, ini kita berada di Kota Baru atau Koto Baru kalau bahasa Sumatera Barat ya. Jadi di sini pun ini perbaikannya bahkan sampai di dua jalur ini ya, di kanan dan kiri ini dicor lagi, ditinggikan lagi dan diperbaiki. Karena sebelumnya di sini jalanannya lumayan rusak ya teman-teman. Good Sumatera Barat, banyak banget perbaikan jalan. Memang kalau sekarang kita yang lewat ya merasakan macet-macetnya, tapi nanti kalau udah jadi kan bakal lancar sekali di sini. Iya, sekitar jam-jam apa lah, jam-jam 6 subuh lah paling cepat. Sekarang hampir jam 9 pagi, ini kita sampai di Sungai Rumbai. Sungai Rumbai ini merupakan perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi. Di sini ada kantor perwakilannya Handoyo, terus ada kantor perwakilannya Putra Remaja, dan ada banyak bus Sumatera Barat yang punya agen atau kantor perwakilan di sini juga. Dan Sungai Rumbai ini termasuk ramai gitu teman-teman. Padahal dia ada di perbatasan. Nah, di sana juga ada perbaikan jalan lagi tuh. Ini dia Tugu atau gapura perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi. Sebenarnya ada dua ya teman-teman. Ini yang pertama. Nanti di depan ada lagi. Tuh ada tulisannya. Selamat datang di Jambi. Wis. Kita memasuki Provinsi Jambi sekarang. Nah ini dia buka tutup jalan yang tadi. Nah kalau jalan ini teman-teman, dari aku naik bus Sembodo waktu itu pas bulan puasa, ini jalannya udah seperti ini. Ini longsor ya. Nah kalau ini susah nih diperbaikinya. Tapi ini untuk jalan berlubangnya ini baru nih, karena sekarang musim hujan ya. Dan jalanan ini banyak sekali dilintasi oleh truk-truk dengan muatan yang berat-berat. Jadi ya jalanannya seperti ini nih. Udah disiapin solar. Ayo, serah. Jam 10 pagi, akhirnya kita sampai juga di rumah makan. Ini pemberhentian kita yang ketiga ya teman-teman. Sudah 26 jam kita di jalan. Belum mandi juga tentunya. Masih memakai baju yang sama dari kemarin. Dan ini entah mengapa mesin bus ALS 388 ini suaranya agak aneh. Tuh, lagi dimatikan mesinnya. Ini nggak biasanya ya. Ketika di rumah makan mesinnya dimatikan, karena biasanya kalau cuma berhenti rumah makan itu mesinnya tetap nyala, tapi ini dimatikan dulu mesinnya karena tadi suaranya agak aneh gitu. Nanti kalau udah hidup kita dengerin lagi deh suaranya kayak gimana. Nah ini baru pertama kalinya juga aku kesini. Ini namanya rumah makan Bungo Sas, lintas Sumatera kilometer 14 Muara Bungo. Jadi kurang lebih 15 menitan lagi kita sampai di Muara Bungo. Sana Muara Bungo gitu. Dan ini kondisi eksterior dari bus yang kita naikin sudah cukup kotor ya. Velg aluminiumnya sampai tidak terlihat seperti velg aluminium. Udah ketutupan sama tanah, debu, segala macam.
Nah ini kita bersama truk-truk. Biasanya kalau rumah makan yang ada truk berhentinya itu biasanya enak dan murah. Mari kita coba. Nah, ini dia makanan yang aku makan. Seperti biasa kalau di Lintas Sumatera itu masakannya masakan Padang. Jadi ada santannya. Ini aku pakai ayam, terus ada keripiknya dan kerupuk. Terus aku minumnya teh manis. Belum tahu ini harganya berapa. Ya, sudah selesai makan teman-teman. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang tadi aku bilang. Kalau rumah makan ini harganya murah, ternyata harganya cukup mahal. Tadi aku makan itu ketika bayar itu harganya Rp50.000, pas Rp50.000, cukup mahal harganya. Dan rasanya ya 1-10, 7,5 lah, masih cukup oke rasanya. Cuman tetap menurutku harganya terlalu mahal sih, Rp50.000. Luar biasa. Tapi di sini airnya lumayan bagus. Tadi aku sempat ke kamar mandinya. Airnya oke lah di sini. Dan bertambah lagi 2 truk yang masuk ke rumah makan ini. Sepertinya ini memang langganan truk-truk gitu ya. Tuh, di sebelahnya juga ini ada rumah makan sampingan. Itu lebih banyak lagi truknya yang mampir. Tuh. Jadi ini persis pinggir jalan banget ya. Wah, ada truk lagi masuk tuh. Wah, banyak truk yang mau masuk. Tuh. Dan pemberhentian kita selanjutnya itu di daerah Singkut namanya. Sekitar 5 jam dari sini. Tapi aku nggak tahu ya berhentinya di Singkut itu atau enggak, karena ini kita kecepetan. Biasanya sih lewat sini tuh sekitar jam di atas jam 12 lah kita baru lewat sini. Tapi sekarang jam 10 kita udah di sini. Jadi memang efek jalan tol yang sampai Kisaran itu pengaruh banget sih. Jadi kita lebih cepat 2 jam dari yang biasanya. Jadi aku belum tahu nanti bakal berhenti di mana lagi setelah ini. Ikutin terus videonya ya. Sampai aku tiba di Jakarta atau Bandung nanti. Wah, tiba-tiba ramai. Ini ada satu lagi baru datang lagi. Baru aja tadi aku bilang nggak seramai di sebelah. Sekarang malah ramean di sini. Nah ini bentar lagi dinyalakan mesinnya, kita dengarkan suara mesinnya karena suaranya agak aneh gitu loh. Oh ini lagi dibuka nih ya. Kayaknya lagi dibersihin ini. Lagi dibuka. Tuh. Suaranya agak aneh gitu tadi. Mesin pekerja keras 2 tahun 9 bulan sudah mau 600.000 kilometernya.
update keadaan bagian depan. Ini ada cermin bulat yang menghilang, ada 2 yang hilang ya. Sisa 3 nih. Terus tidak hanya kaca atau cermin cembung di bagian mata, lampu sebelah kiri ini, tapi juga ada kok spion sih? Ada lampu sen di spion sebelah kanan, tapi ini sih kemarin sih ini kenanya. Tuh, dia pecah. Ini ada yang jual nggak ya untuk mikanya doang atau satu set sama lampu sennya juga? Udah minum tadi mang udah dia habis 3 itu tutup. Bingung bang Arpe lang wala pala yung jawab. Ito sini jalan ya. Orang ya. Wih, disusul sama bus HDX Trans. Itu dia dari Sarolangun atau dari Pekanbaru gitu ya, aku kurang tahu, kurang paham. Dia tujuannya tuh ke Pati, Jawa Tengah. Menarik nggak ya coba bus-bus itu dari sini ke Pati. Tiketnya kalau nggak salah murah deh, nggak nyampe 500.000 kalau aku nggak salah itu. Tinggu apa kecil bagus. Enak ini jajannya enak asongannya enak. Terminal bisnis saya seperti itu. Enak Sumatera yang ini. Kemudian dengan siapa sana? Oh, siapa aja. Paling ganas ya jalan ini. Terminal rada rame Lampung iku. Lah nggih Lampung ketok. Kembali melanjutkan perjalanan dari terminal Kota Lintas di Muara Bungo itu ya. Jadi semua bus yang lewat sini itu wajib masuk ke terminal Kota Lintas itu untuk menyerahkan dokumen-dokumen perjalanan. Gitu teman-teman, setelah sudah diperiksa, sudah oke semua, langsung kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini kita sudah memasuki Kota Muara Bungo. Belum ding, depan lagi kotanya. Dan seperti biasa ini untuk bus itu tidak bisa lewat kota. Jadi ini kita belok kiri lewat lingkar luar atau ring road. Begitu juga dengan bus-bus Sumatera Barat itu semuanya lewat sini. Tapi aku pernah naik bus Pangeran itu lurus loh teman-teman. Mungkin karena lewat sini waktu itu udah agak sore gitu ya. Kalau siang nggak boleh deh lewat sana. Kayaknya ada jam-jamnya gitu deh untuk bus atau truk besar itu bisa lewat kota. Nah, di sebelah kiri ini yang ada Alfamart itu ada kantor perwakilannya Putra Remaja. Mau kemana nih? Jalan. Jemputin aja bisa bang sampai Simpang Tanjung aja sampai Bundar. Menumpangnya cewek suruh yang bodoh. Pasal speaker. Oh lah ya. Ingat kau, gimana nuna ngototin na para Asia ya? Galtu, dekat si Galtu. Jam 3 sore ya, hampir jam 3 sore. Ini kita berhenti sekitar setengah jam dari Bangko. Ini berhenti untuk sholat dulu dan juga mampir ke toilet tuh ya. Ada banyak sekali penumpang yang turun untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan ini masjidnya besar loh teman-teman. Nih ya, wih bagus juga loh ini masjidnya.
Sudah selesai dari masjid. Ini di seberang ada warung. Mari kita jajan dulu. Itu ada beberapa penumpang juga yang lagi di sana. Mari kita lihat ada jajanan apa di situ ya. Pengen beli yang dingin-dingin sih sebenarnya. Ada nggak ya? Nah, ini aku beli susu Greenfield. Ini aku nggak tahu kenapa lagi seneng banget minum ini ya, merek Greenfield ini. Buat teman-teman yang belum tahu, konsumsi bahan bakar dari bus Mercy 1626 ini khusus bus ALS 388, rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu di 1 liter bisa dapat 3 kilometer. Tapi nggak tahu ya, boleh kita bawa santai kan. Tahu kalau kencang kayak BM itu. Melewati terminal Sarolangun, jadi ini kita lewatin doang sih. Nggak masuk ya teman-teman. Tapi biasanya kalau ada penumpang itu kita masuk ke sana. Ya terminalnya bagus, besar, tapi memang sepi sekali terminal ini. Tuh bagus ya, mirip-mirip terminal Klaten. Woi, baru. Mana, Mang? Dari rest area pun jadi kilometer 5 kali. Ini teh. Kalau main mandor. Ah, aman. Kenapa ya di Telur pun apa pensiun non? Ya, entar lah. Entar lah. Aku ya, Pak. Akhirnya makan juga setelah hampir 7 jam kita tidak makan. Nah, ini kelihatannya enak banget teman-teman. Ini aku pesan rendang sama sambal sama sayur singkong. Makan dulu ya.
Selesai makan teman-teman, dan asli ini makanan di rumah makan Simpang Setia ini enak banget asli. Ini mirip-mirip sama di restoran pagi sore kalau menurutku. Enak banget masakannya. 1 sampai 10, 9 lah masakannya di sini. Nasinya tuh kayak nasi yang mahal gitu, terus hangat, terus rendangnya enak banget, dagingnya lembut, dan harganya oke banget. Tadi aku makan nasi rendang es teh manis terus sama kerupuk 45.000. Aku kasih 100.000, kembalinya 55.000. Lebih murah dibanding yang pemberhentian kita sebelumnya. Aku kalau bisa nambah aku. Tapi nggak boleh makan yang berlebihan kalau lagi perjalanan yang jauh seperti ini. Kemarin ada yang nanya tuh, Mas Arkan gimana tipsnya biar nggak sakit perut, biar nggak BAB terus kalau lagi perjalanan jauh. Tipsnya kalau aku adalah salah satunya mengurangi makan berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan makan yang pedas. Aku adalah tipikal orang yang makan harus pedas. Tapi ketika lagi perjalanan jauh seperti ini, mau nggak mau aku harus mengurangi pedas-pedasnya. Jadi ya boleh makan sambal, tapi dikit banget aja, karena sambal itu pemicu sakit perut kalau aku ya. Jadi kalau lagi perjalanan jauh seperti ini, aku sangat menghindari makanan pedas, karena aku kalau udah makan pedas itu cepet buat BAB. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari makan santan. Sebenarnya ini makan santan tuh nggak boleh kalau lagi perjalanan yang jauh seperti ini ya. Karena kayak sekarang aku naik bus ALS ini kan berhentinya setiap 8 jam sekali. Jadi gimana caranya kita harus bisa kontrol perut kita biar tidak mules. Jadi itu ketiga hal yang aku lakukan untuk bisa bikin perut nih nggak gampang mules lah gitu kira-kira. Jadi yang pertama tidak makan berlebihan, yang kedua tidak makan pedas, yang ketiga kurangi makan santan. Ya boleh pakai santan, cuman jangan berlebihan. Apalagi susahnya kalau kita lagi trip jauh di Sumatera seperti ini, makanannya rata-rata santan. Jadi itu agak susah dihindari. Nggak sama sekali, tapi dikurangi aja santannya. Karena itu salah satu pemicu buat perut kita mules juga tuh, santan yang banyak. Dan ini barusan lagi nambahin solar. Karena solarnya udah tinggal setengah. Terus daripada antri-antri solar lagi, jadi dipakailah solar cadangan. Ya seperti inilah kondisi bus ALS 388. Udah mulai berdebu, velgnya udah nggak kelihatan velg aluminium lagi. Jadi ini kita nunggu maghrib dulu. Selesai maghrib baru nanti melanjutkan perjalanan kembali. Nah itu tuh lagi diisi solar lagi tuh. Ini udah ember ketiga ini. Dan ini juga kita baru pertama kalinya kesini ya, karena sebelumnya kalau naik bus ALS 388 kita tuh berhentinya di rumah makannya ALS di Singkut. Tapi karena kita sudah terlalu cepat ya, makanya kita nggak berhenti di Singkut, berhentinya di sini. Jadi untuk bus ALS itu rumah makannya itu tidak terikat teman-teman. Jadi bisa pindah-pindah seperti sekarang ya, kondisional aja lah. Jadi kalau emang lebih cepat ya kita bisa makannya lebih jauh dibanding yang sebelumnya. Kayak sekarang kan harusnya kita makannya di Singkut, cuma karena kita waktunya lebih cepat jadi kita bisa makan yang lebih maju. Kayak sekarang kan kita sudah mau masuk ke Lubuk Linggau, mungkin sekitar 10 menit lagi kita sudah tiba di Lubuk Linggau gitu. Jadi ini cepet banget sih, lebih cepat 2-3 jam daripada biasanya. Dan ini seperti biasa di belakangku nih banyak truk. Jadi kalau ini beneran nih banyak truk, itu membuktikan kalau rumah makannya murah dan juga enak. Nah ini terbukti nih, karena ini truknya bener-bener banyak banget.
Oke, setelah berhenti kurang lebih 45 menit di rumah makan Simpang Setia. Aduh, ini rumah makan sangat recommended sekali teman-teman. Dan ternyata rumah makan Simpang Setia ini nggak cuma ada satu, tapi ada banyak cabangnya. Sangat recommended, teman-teman harus coba makan di sini. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan kembali perjalanan bersama bus ALS 388 dari Medan menuju ke Jakarta di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan bersama bus ALS ini. Dan perjalanan berikutnya akan seru sekali karena kita akhirnya nyebrang juga dari Sumatera di Pelabuhan Bakauni menuju ke Pulau Jawa di Pelabuhan Merak. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.